Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da an a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, para jamaah rahimakumullah. Tidak terasa alhamdulillah kita sudah menginjak hari yang ke-19 dari bulan suci Ramadan. Tepatnya hari ini bertepatan dengan tanggal 12 Mei 2020 Masehi. Dan sudah lewat dari pertengahan, juga sudah menjelang 10 hari terakhir. Tentunya di bulan Ramadan ini kita tahu bahwa ada satu peristiwa yang sangat besar dan agung, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Maka dari itu, semangat umat, semangat masyarakat untuk membaca, bertadarus, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah. Ya tentunya jika di musim COVID-19 seperti sekarang ini, kita disarankan untuk membaca di rumah bersama-sama dengan keluarga. Semangat itu tidak pudar dan itu terus berlangsung. Dan ada yang dengan target mengkhatamkan sampai satu kali khatam, one day one juz misalnya. Ada yang lebih daripada itu. Ada yang juga tidak menggunakan target, tapi yang penting buat dia adalah membaca dan memahami isinya. Maka hal itu adalah tradisi yang penting kita teruskan, di samping ada pahala besar yang akan kita dapatkan ketika kita mau membaca ayat per ayat dari Al-Quran. Para jamaah rahimakumullah, saya tidak akan membahas tentang proses nuzulul Qurannya, begitu pula tentang fadilah membaca Al-Qurannya, tetapi ada satu doa yang sudah masyhur di kalangan umat Islam. Setiap kali kita selesai membaca Al-Quran atau mungkin mengkhatamkan Quran, doa ini sudah cukup populer di kita dan selalu kita baca. Ini akan kita bahas pada kesempatan singkat ini, yaitu doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa ini selalu kita baca, baik selesai membaca Al-Quran atau mengkhatamkan dari pembacaan Al-Quran itu sendiri. Kita akan coba kupas. Hadirin rahimakumullah atau para jamaah rahimakumullah, ada beberapa poin dalam doa ini. Yang pertama, kita meminta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangi kami dengan Al-Quran. Sayangi ini menggunakan kata irhamna dari kata rahima yarham. Kita tahu dari kata rahima yarham muncul kata ar-Rahman dan ar-Rahim. Dan muncul pula kata rahmah yang artinya kasih sayang. Kita minta kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan berkah Al-Quran, kiranya Allah berkenan memberikan rahmatnya kepada kita dan mau menerima kita sebagai hambanya yang memaklumi kekurangan-kekurangan kita dan serta menambal segala kekurangan itu untuk diperbaiki di hari-hari yang kemudian. Maka Al-Quran kita minta menjadi rahmat dari Allah. Kemudian di poin keduanya dikatakan waja'alhu lana imaman. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu sebagai imam. Apa itu yang dimaksud imam? Imam itu artinya adalah pemimpin. Sesuatu yang berada di depan, terdepan, dari kata amam.
imam ini menunjukkan bahwa orang yang ingin mempunyai masa depan yang cerah, jalan hidup yang benar, maka dia harus punya pedoman. Dia harus punya guide yang membimbingnya untuk menuju jalan yang benar itu. Maka Al-Qur'anlah sebagai imam kita. Al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan bagi kita untuk bisa menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini sebagai bekal ke akhirat nanti. Kemudian selain sebagai imam, wahudaw warahmah, ya, wa nuran wahudan warahmatan. Selain sebagai imam, kita juga minta kepada Allah agar Al-Quran menjadi nur, cahaya. Cahaya hidayah dari Allah. Cahaya secara batin maupun secara zahir. Secara batin, kita minta agar hidayah itu masuk ke dalam hati kita setelah membaca Al-Quran. Berapa banyak orang-orang Quraisy pada waktu turunnya Al-Quran, mereka terpesona dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sebenarnya mereka itu tahu bahwa itu mukjizat dari Allah. Hingga ada yang masuk Islam, tapi ada yang tetap tidak masuk Islam karena kesombongannya. Di antara yang mendengar ayat Quran lalu tersentuh dengan cahaya hidayah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu mendengar surat Toha, hatinya tersentuh dan dia langsung menyatakan keislaman. Tapi ada yang mereka tahu bahwa itu ayat Quran benar, tapi karena kesombongan mereka tidak pernah masuk Islam. Ada misalnya Utbah bin Rabi'ah atau Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, dan ada Walid bin Mughirah. Itu tokoh-tokoh Quraisy yang mereka mempercayai dan mengetahui bahwa Al-Quran itu benar, tapi karena kesombongannya tidak pernah mau menerima nur dari Allah. Kemudian wahudan warahmah. Al-Quran kita minta kepada Allah agar menjadi hudan, petunjuk dan rahmat, kasih sayangnya. Artinya bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Dari mulai A sampai Z ada semua di Al-Quran. Dan kalaupun memang ada yang bersifat global, akan dirinci dalam hadis. Ataupun jika di hadis tidak ada, akan dijelaskan oleh para ulama. Ini yang penting untuk kita pegang dan kita pelajari serta kita amalkan. Dan rahmat di situ juga berarti pahala. Bahwa setiap kita membaca Al-Quran, pasti diapresiasi oleh Allah. Minimal satu huruf dibayar 10, diganjar 10 pahala. Dan itu pun dilakukan oleh kita di luar salat dan dalam keadaan tidak punya wudhu. Terlebih jika kita membacanya di dalam salat dan jika mempunyai wudhu. Kemudian hadirin rahimakumullah, berikutnya kita minta kepada Allah, Allahumma dzakirna minhu manasina. Ya Allah, ingatkan kami ya Allah dari Al-Quran itu yang kami banyak lupa. Kita tahu dan sadar diri bahwa kita banyak lupa. Bukan hanya dalam masalah hafalan Al-Quran. Sudah pasti ya, kita ini banyak kalah dengan anak-anak kita. Anak-anak kita mungkin yang sekolah SD, apalagi sekolah SD Islam gitu, pasti hafalan mereka lebih banyak bisa jadi daripada ayah ibunya. Dan semakin kesini generasi semakin pintar, mereka diajarkan dengan berbagai macam cara untuk bisa menghafal Al-Quran. Nah mungkin generasi-generasi seperti kita ini, atau mungkin orang-orang tua kita terdahulu banyak yang lupa dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, bukan hanya lupa dari segi hafalan, tapi juga lupa akan hukum-hukum Al-Quran, sehingga banyak yang menjalankan agama tidak sesuai dengan hukum Al-Quran. Ya seperti contoh misalnya pembagian waris, ya masih ada yang dibagikan dengan bagi rata dan sebagainya dengan mengabaikan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan lupa terhadap Al-Quran. Kita minta ingatkan ya Allah kalau kami banyak lupa terhadap Al-Quran. Kemudian ini juga tantangan tentunya di musim pandemi seperti sekarang bagi saudara-saudara yang memang terpaksa sholat di rumah, mau tidak mau karena di masjid ini dikhawatirkan menular atau tertular, maka sholat di rumah pastinya berjamaah dengan keluarga. Dan muncul imam-imam baru di masa-masa sekarang pandemi seperti sekarang ini, dan itu tantangan untuk menjadi imam bagi keluarganya. Maka dengan berlatih menjadi imam, setidaknya kita akan merefresh ingatan-ingatan hafalan-hafalan Quran kita ketika mengimami salat. Wa dzakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna, dan
Ajari kami ya Allah dari Al-Quran itu yang banyak kami tidak tahu. Jahil. Jahilna di sini artinya bodoh. Jahilna di sini artinya kami banyak kurang paham dengan Al-Quran. Sangat boleh jadi banyak orang yang menafsirkan Al-Quran seenak hati. Sehingga ada yang menafsirkan Quran dengan cara yang liberal, dengan radikal. Kita berharap minta kepada Allah agar menafsirkan, menerjemahkan, memahami Quran itu dengan jalan yang benar, pertengahan. Maka kita tidak bisa menafsirkan sendiri. Kita butuh ulama dalam hal ini yang lebih paham daripada kita. Kita tinggal nikmati saja pendapat-pendapat para ulama tafsir dan konsumsi dengan baik, pilih yang mana yang menurut kita pas dan cocok. Tidak perlu repot-repot kita menafsirkan sendiri. Yang dikhawatirkan jika kita coba-coba menafsirkan Quran sendiri, nanti malah bisa sesat dan menyesatkan. Wa alimna minhum majahilna warzukna tilawatahu. Ini bagian terpenting para jamaah hadirin rahimakumullah. Berilah kami rizki ya Allah untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi yang kita minta dari doa ini adalah bukan minta rizki uang, bukan. Rizki itu bukan cuma uang, bukan cuma THR menjelang Lebaran, bukan cuma mendapatkan ini dan itu, bukan. Tapi yang namanya rizki besar, manakala kita dikaruniai kemauan, ya, kemauan dulu saja. Dan selanjutnya kemampuan untuk bisa membaca Quran. Banyak orang yang mushaf Qurannya di rumah itu dibuka hanya setahun sekali. Naudzubillah. Malah lebih parahnya lagi, mushaf Quran disimpan di bawah buku-buku lainnya. Dan dia dibuka paling hanya setahun sekali, itu pun hanya di bulan Ramadan hari pertama, ya. Dia baca Al-Baqarah lagi, nanti tahun depan dia ulangi itu lagi. Jadi nggak pernah hatam. Dia hanya membaca Quran sesekali saja. Padahal kalau berdasarkan doa itu, membaca Quran itu artinya adalah rizki dari Allah. Bersyukurlah kalau Anda, kita semua masih mau membaca Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat saja. Kemudian warzukna tilawatahu ana al-lail. Kalau bisa sih membaca Quran itu sepanjang malam. Kalau bisa, ya, dari mulai ba'da isya sampai dengan menjelang subuh, itu sepanjang malam ana al-lail. Tapi kalau masih kesulitan, kayaknya nggak mungkin kita sepanjang malam, ya. Karena pastinya kita juga punya keterbatasan, besok paginya harus kerja lah misalnya, atau mungkin harus aktivitas lainnya. Khawatir malah mengganggu aktivitas di pagi hari. Setidaknya wa atrofan nahar. Setidaknya, kalaupun tidak bisa sepanjang malam, setidaknya di ujung-ujung siang. Apa itu ujung siang? Awal siang dan akhir siang. Berarti awal siang kira-kira setelah subuh, begitu. Akhir siang ba'da maghrib, atau mungkin ba'da asar. Itu bisa kita manfaatkan. Syukur-syukur tadi seperti saya sampaikan, one day one juz, satu hari satu juz. Kalaupun tidak bisa, ya beberapa ayat lah dari Al-Quran. Yang penting lisan kita melantunkan Quran setiap hari. Kalau memang bisanya hanya satu ain, ya silahkan, tidak ada masalah, satu ain satu hari. Tapi coba tingkatkan, jangan setiap hari seain, atau jangan sama sekali tidak ada. Yang penting setiap hari ada rizki yang Allah berikan kepada kita dengan melantunkan ayat suci Al-Quran. Walaupun masih dalam tahap belajar. Warzukna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Dan ujung dari doa ini dikatakan, waja'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Dan jadikan Al-Quran itu ya Allah bagi kami sebagai hujjah yang membela kami. Hujjatan lana. Lana hujjah itu maksudnya hujjatan lana, pembela. Sebab hujjatan itu ada dua macam. Ada hujjatan lana, ada hujjatan alaina. Ada pembela kami, ada penuntut kami. Jadi artinya Al-Quran nanti di yaumil qiyamah akan datang memberi syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Sebagaimana hadis Nabi yang masyhur, ya, yang dimana di hadis itu dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, nanti Quran akan datang memberi syafaat
kepada orang yang rajin membacanya. Jadi artinya kalau kita rajin baca Quran, sekalipun misalnya amalan-amalan kita ini memang minim, tapi karena rajin, rutin tadi setiap hari, tidak terlalu banyak, tapi rutin setiap hari dibaca, itu Quran akan datang. Nanti dia akan menyelamatkan orang yang nyaris terjerumus ke dalam neraka. Dan dia akan diberikan syafaat oleh Quran sehingga dia masuk ke dalam surga. Nah, sementara bisa jadi Quran itu juga berpotensi menjadi penuntut, ya, hujjatan alaina. Quran akan menuntut orang yang tidak pernah mau baca Quran, tapi ngaku muslim, tapi nggak pernah baca Quran. Tapi dia naudzubillah misalnya punya gelar ustadz, punya gelar kiai, tapi Quran nggak pernah dibaca-baca sama sekali. Ini naudzubillah akan menjadi penuntut dia di yaumil qiyamah. Nah, kita makanya minta di penghujung doa ini, jadikan Quran ya Allah sebagai hujjatan lana hujjah, pembela kami di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan ya, dengan kita membaca Al-Quran dan kita menutup pembacaan Quran kita dengan doa yang cukup panjang tadi, singkat ya, tapi maknanya begitu dalam, kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita semua diberikan oleh Allah aneka macam kebarokahan, dan mudah-mudahan semoga dengan rajin membaca Quran, wabah penyakit yang sedang melanda kita semua ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua hasil maksud husnul khatimah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi al hidayah wal irsyad wat taufiq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.